Sofian. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu dari Apindo. Eh, yang pertama, perusahaan kami Sinarmas itu bagian daripada Kalsel ini, juga bagian daripada anggota Apindo Kalsel, dan apa saja sudah yang diberikan Apindo Kalsel untuk tugas-tugas kepada mereka untuk melakukan pencegahan itu kepada pihak perusahaan kami, khususnya perusahaan Sinarmas yang di perkebunan sawit. Pertanyaan yang ke Bu Nabila itu, eh, memang ini pertanyaan dari kemarin juga sih, karena Ibu dari bagian hukum tadi itu tentang HAM hukum, kenapa disebut jadi itu sebagai kekerasan tapi tidak disebut kejahatan? Kira-kira itu saja sih, terima kasih. Itu dulu pertanyaan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Sofian atas pertanyaannya. Apakah Mbak Nabila sudah bisa untuk menjawab pertanyaannya, Mbak? Boleh, tapi tadi kayaknya ada satu lagi yang angkat tangan. Mau sekalian atau gimana? Boleh, aku Akila. Oh ya, silakan Mas Wawan. Ya, selamat sore semuanya. Sebenarnya ini lebih pada konteks membangun sinergisitas saja sih. Khususnya tadi ada beberapa teman-teman dari GAPKI, kemudian ada dinas PPA, kemudian juga ada akademisi yang memang tadi akhirnya kayak gaung bersambut yang baik gitu. Sebenarnya untuk sedikit menjelaskan konteks aja ya, untuk di Pusaka sebenarnya memang kita sudah membentuk kayak tim satgas pencegahan kekerasan seksual di perkebunan kelapa sawit, yang mana di situ ada dari teman-teman FSP Sinarmas, FSP Bunda Jawali, kemudian FSP Minamas AP area Pamukan, FSP Minamas area Sungai Durian, dan kita juga sudah membuat kayak semacam buku panduan, buku saku untuk pencegahan dan advokasi kekerasan seksual di tempat kerja, yang rencananya akan kita launching pada bulan Agustus besok. Awal Agustus kita akan launching terkait buku saku ini. Yang jadi ini sebenarnya yang sering terjadi kasus kekerasan seksual khususnya di perkebunan sawit sebenarnya di area perkebunannya sih, karena memang kayak contoh pemberondol atau pemberondol kan yang mayoritas adalah perempuan dengan wilayah jangkauan secara geografis jauh dengan teman-temannya, dan itu jujur cukup rawan juga terjadi kekerasan seksual. Makanya kita pengen mendorong sih, pengen adanya kerjasama antara mungkin pengusaha sawit, kaki, kemudian juga serikat pekerja, yang mana teman-teman sudah membangun posko dan tim satgas untuk bareng-bareng kayak minimal ada semacam rumah aman bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja. Kenapa? Karena kalau misal kondisi di perkebunan sawit kan tahu sendiri ya, mungkin jauh dari kantor polisi, mungkin jauh dari tempat-tempat yang aman dan lainnya kayak gitu. Makanya kita pengen mendorong ya teman-teman serikat buruh dan pengusaha bisa berkolaborasi untuk menciptakan wadah aman untuk korban. Minimal ketika mereka menjadi korban, mereka ada tempat bernaung sementara supaya sebagai pertolongan pertama ya, seandainya ketika sudah ada rumah aman ini kan korban merasa aman dan mas-masnya, dan nggak ada tantangan dari pihak lain sih. Itu sih yang pengen kita kolaborasikan, karena kemarin ketika kita bekerja sama dengan dinas PPA pun ada kesulitan soal akses. Jadi dinas PPA terlalu jauh aksesnya karena di kota, di kebun itu kan jauh dari kota dan macam-macamnya gitu sih. Jadi diharapkan mungkin adanya diskusi ini bisa mewadahi kolaborasi antara teman-teman tim satgas, serikat pekerja, dan juga GAPKI untuk bersama-sama mencegah kekerasan seksual di wilayah kerja perkebunan kelapa sawit kayak gitu sih. Mungkin mendapat konteks aja sih Akila sebenarnya di situ. Gitu aja sih. Mungkin Pak Hari bisa nambahkan juga, Pak Hari, untuk menceritakan soal kondisinya, atau teman-teman bisa menanyakan itu sih. Atau kayak gini, mungkin ada tadi kan ada Jody ya, Jody sudah memaparkan soal kondisi yang terjadi di perkebunan kelapa sawit terkait kekerasan seksualnya.
Mungkin kira-kira apa sih kesulitan dan tantangan yang selama ini tim Satgas ketika melakukan advokasi, tantangan dan kesulitannya apa kayak gitu? Mungkin bisa ceritakan di situ Bang Jody atau teman-teman perkebunan teman-teman buruh sawit lain gitu. Terima kasih. Itu pertanyaanku begitu. Baik, terima kasih Mas Wawan atas sharing dan juga pertanyaannya. Berarti pertanyaannya ditujukan kepada Aliansi Serbu Saka terkait bagaimana kesulitan dan tantangan tim Satgas dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Cornelis sudah mengangkat tangan. Silakan Pak. Terima kasih moderator, terima kasih Ibu narasumber yang terakhir dari Ibu Nabila. Saya kira bahwa isu menyangkut kekerasan seksual di perkebunan kelapa sawit, kalau saya tidak salah ingat, beberapa tahun lalu, 2019 kurang lebih, waktu itu dipublis oleh salah satu media ternama, Associated Press, dari hasil investigasi selama kurun 1 tahun di Malaysia, di Sabah, di Kalimantan dan Sumatera. Lalu ada temuan berkaitan dengan pelecehan seksual di tempat kerja, dan waktu itu sempat heboh karena Associated Press itu adalah kantor berita terbesar dunia dan ini heboh. Lalu kemudian kebetulan saya HRD di perusahaan PT Teladan Prima Agro Tbk, dan salah satu kebun kami juga ada di Kabupaten Pasir berbatasan dengan Minamas, PT Multijayantara Abadi MJA di sana. Dan ya kami beruntung karena sejauh ini di grup perusahaan kami dan perusahaan kami itu belum ada hal buruk itu terjadi dengan buruh perempuan di tempat kerja itu, karena kami juga sudah membentuk komite gender di berbagai perusahaan kami, dan tentu kami proteksi terhadap buruh perempuan. Kami punya 2 skema sebagai langkah antisipasi. Yang pertama itu apabila terjadi kejadian seperti yang di-share atau yang diceritakan oleh rekan Jody tadi, ya tentu kami akan lakukan tindakan fokus. Yang pertama itu terhadap korban, pemulihan korban. Yang kedua berkaitan dengan pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan, dan itu pasti akan kita pidanakan. Lalu berkaitan dengan hubungan industrial, itu pasti kami akan lakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena sudah melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak atau pelanggaran berat. Jadi problem di perkebunan kelapa sawit itu ya mungkin karena daya atau kemampuan si korban itu untuk menyampaikan laporan secara terbuka kepada atasan atau kepada perusahaan, sehingga ada kecenderungan ketika ada problem di tempat kerja berkaitan dengan pelecehan seksual tadi, apakah itu verbal non-verbal, ya perusahaan itu belum mampu untuk merecord atau menerima laporan secara komprehensif, secara lengkap, sehingga penanganan pun ya jadinya itu ada kesulitan lambat itu. Dan yang berikut kesulitan karena akses dari si korban untuk menyampaikan laporan. Ya di perusahaan-perusahaan besar, apalagi seperti Saint Darby, ya juga karena kebetulan kalau saya tidak salah ingat itu hasil investigasi Associated Press itu di kebun-kebun yang Saint Darby tadi, termasuk di Sabah itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, artinya bahwa kita senang karena sudah ada produk Permenaker 88 2023 yang nanti akan lebih jauh ke depan memberikan proteksi terhadap buruh perempuan di tempat kerja. Nah, lalu kemudian kalau tadi disinggung tentang Satgas, perlu dibentuknya itu Satgas, apakah kemudian pekerjaan Satgas ini sama juga dengan komite gender yang selama ini sudah kami bentuk di berbagai anak usaha perusahaan kami.
Karena kan di beberapa perusahaan kami juga sudah bentuk komite gender, dan itu ketua komite gender itu rata-rata itu background medis, kalau tidak dokter langsung ya berarti perawat atau bidan di perusahaan-perusahaan kami itu. Ya mungkin mohon pencerahan dari Ibu Nabila itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Cornelis atas sharing dan juga pertanyaannya. Kami tampung dulu dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama pertanyaan dari Pak Supian kepada Mbak Nabila terkait mengapa kasus ini diklasifikasikan sebagai kekerasan dan bukan sebagai kejahatan. Silakan Mbak Nabila. Oke, terima kasih Mbak Akila. Saya akan coba jawab sekaligus wrap up 3 pertanyaan. Yang pertama tadi soal kenapa kekerasan seksual itu tidak disebut sebagai kejahatan. Sebenarnya kalau kita baca undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di situ disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan. Jadi kekerasan seksual karena dia merupakan tindak pidana, maka sebenarnya dia adalah bagian dari kejahatan. Tapi yang perlu dipahami adalah spektrum dari kekerasan seksual itu kan sangat beragam. Jadi dia kemudian ada yang dikatakan sebagai kejahatan berat, dia masuk ke dalam kategori kejahatan berat, ada yang kemudian masuk ke dalam kejahatan ringan, ada yang kemudian masuk ke dalam, jadi ada beberapa tier yang perbedaan. Jadi kekerasan seksual adalah kejahatan, tapi ada beragam jenis kekerasan seksual. Jadi yang digunakan adalah term kekerasan seksual, tidak kemudian menyebutnya sebagai kejahatan seksual gitu ya. Jadi karena kejahatan seksual sendiri, saya sendiri mungkin saya tidak punya 100% pemahaman gitu, karena saya sendiri backgroundnya adalah orang ketenaga kerjaan, bukan orang pidana gitu. Jadi pilihan policy kenapa menggunakan istilah kekerasan seksual alih-alih menggunakan istilah kejahatan seksual itu juga pasti pilihannya panjang. Tapi sebenarnya dalam undang-undang TPKS sudah di-highlight bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana atau kekerasan seksual merupakan kejahatan. Tapi kemudian spektrumnya itu luas, dan sepertinya keluasan spektrum tindakan kekerasan seksual ini tadi menjadi lebih tepat dalam kerangka istilah kekerasan seksual alih-alih kejahatan seksual. Itu sih mungkin kalau jawaban dari saya untuk pertanyaan pertama. Dan kemudian pertanyaan ketiga ya, karena kalau pertanyaan kedua kan kayaknya nggak ada yang bisa saya jawab, lebih kayak masukan apa yang bisa kita lakukan setelah ini. Kalau pertanyaan ketiga dari Pak Cornelis Wiryawan Gatu, ini sebenarnya pertanyaan yang beberapa kali sudah pernah saya terima juga setiap kali mensosialisasikan ya, karena saya bukan pemerintah gitu, maksudnya menceritakan mengenai Kepmen 88 2023. Pertanyaannya mirip-mirip gitu. Jadi kayak ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki, kalau tadi Pak Cornelis bilang ada komite gender, ada juga kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki dengan nama-nama yang berbeda ya. Tidak secara spesifik merupakan Satgas Pencegahan dan Penanganan KS, tapi kemudian dia menjalankan fungsi sebagaimana yang diminta oleh Kepmen 88 terkait dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan KS. Saya pribadi, karena saya bukan pembuat kebijakan, saya merasa saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan bahwa ini benar, ini salah, komite gender itu bisa digunakan untuk sebagai Satgas Kekerasan Seksual atau tidak bisa digunakan. Saya merasa saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan hal tersebut. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah, menurut saya yang bisa kita lihat di sini adalah fungsi dari fungsi dan tujuan dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menurut Kepmen 88. Apabila ternyata komite gender yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menjalankan fungsi yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan dan Kekerasan Seksual, dalam hal ini adalah melakukan promosi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, apa itu kekerasan seksual, kemudian menangani pengaduan kekerasan seksual, maka meskipun judul dari komite tersebut itu bukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Seksual, sebenarnya dia sudah merepresentasikan apa yang diinginkan oleh Kepmen 88 2023. Kalau menurut pendapat saya pribadi seperti itu, karena yang paling penting bukan namanya itu apa, bukan namanya adalah saya sudah punya Satgas Pencegahan dan Penanganan, tapi kemudian perusahaan ini sudah menjalankan fungsi-fungsi yang diminta oleh Kepmen 88 2023 mengenai Satgas Pencegahan dan Penanganan. Menurut saya sih itu yang perlu digarisbawahi soal, karena kadang-kadang kalau misalnya kita fokus pada kayak yang dibutuhkan adalah
Satgas Pencegahan dan Penanganan gitu. Kalau kita fokus ke namanya, saya khawatirnya nanti justru kontraproduktif gitu. Ada kekhawatiran misalnya, oh ini nanti redundant dengan yang kita sudah punya, yang sudah kita miliki, atau kemudian butuh biaya tambahan yang tidak kecil. Kalau misalnya kita membentuk satgas baru dan lain sebagainya, lebih murah dan mudah memanfaatkan yang sudah dimiliki oleh perusahaan, menurut saya itu nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah mencari, memastikan bahwa fungsi-fungsi yang diinginkan atau diminta oleh Kepmen 88 2023 itu bisa terrepresentasikan oleh fungsi yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kayaknya udah ada yang ngechat satu presentasi, nanti presentasinya saya share ke Mbak Akila, saya email sebentar lagi. Yang kedua, tadi ada yang bilang mau close 16.30 WIB, saya juga saya sepakat, saya juga mau izin nanti 16.30 WIB saya akan undur diri gitu. Jadi saya kembalikan ke Mbak Akila. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nabila atas penjelasan dan juga jawabannya. Tadi ada pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi, silahkan open mic atau bisa juga ditulis di kolom obrolan. Saya sudah kirim di chat, Mak, pertanyaan saya. Oh, baik. Atau saya langsung aja ya? Iya, boleh. Ini pertanyaan kepada Ibu dari Disnaker kalau tidak salah ya. Ada ya, masih ada ya. Nah, pertanyaan saya Bu sebenarnya sederhana dan singkat. Ini kebijakan ini apa sudah pernah katakanlah disosialisasikan atau didiskusikan dengan teman-teman buruh perkebunan sawit di Kalimantan Selatan? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Ibu Suzana dari Dinas PPPA masih bergabung bersama kami? Masih Bu. Baik, silakan Ibu. Bisa minta ulangi pertanyaan, kurang jelas ya Bu. Tadi pertanyaannya terkait apakah Dinas PPPA setempat sudah mensosialisasikan peraturan terkait kekerasan seksual ini pada buruh di Kalimantan Selatan. Demikian Ibu pertanyaannya. Maaf, tadi itu buruh atau guru ya? Buruh, Bu. Mohon maaf Ibu, sepertinya masih di mute. Ya, terima kasih. Untuk saat ini karena kita masih fokus untuk penanganan kasus, jadi untuk sosialisasi untuk peraturan kita rencananya bergerak di bulan Oktober ya. Kita akan mulai sosialisasi karena kemarin kita masih penyusunan buku 1 dan lain-lain, karena kita memang baru merintis untuk tim satgas ini Bu. Ya. Untuk sosialisasi nanti akan dilaksanakan. Jadi kita memang belum sampai ke sosialisasinya. Bu PPK Kota Palu, bisa saya tanya Bu? Iya, apakah ada pertanyaan lanjutan Pak? Nah, pertanyaan saya belum dijawab Bu. Pertanyaan pertama ya Pak, terkait Anggotaan apakah selamat dan apa sudah diberikan terhadap ini, apakah Apindo sudah memberikan instruksi agar para pengusaha-pengusaha untuk melakukan sesuai Kepmen itu, Bu. Itu yang saya maksud. baik, berarti pertanyaannya ditujukan untuk GAPKI ya Pak? Iya, betul. Apakah Ibu Henis dari GAPKI masih bergabung bersama kami? Ya, masih Pak. Saya dari GAPKI Pak, bukan Apindo. Mohon maaf. Kita rencana akan ada sosialisasi Pak di bulan September Pak.
di bulan September itu kami akan adakan sosialisasi di Banjarmasin, nanti kami adakannya itu. Tetapi secara secara kehadiran kita sudah sampaikan bahwa ini ada peraturan baru ya, karena ini peraturan baru undang-undang, walaupun sudah ada yang lama, tapi tadi Ibu Nabila sampaikan bahwa ini adalah melengkapi ya Bu ya, melengkapi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Kemudian kita sudah sampaikan untuk hal ini Pak, dan memang sudah dijalankan sebetulnya, seperti Sinarmas itu kan malah kami banyak belajar dari Sinarmas Pak, Sinarmas, Astra pasti sudah jalankan itu, dan perusahaan-perusahaan yang lain juga mulai sudah menjalankan hal ini. Gitu. Menjawab Pak? Pak Supian? Ya. Menjawab? Jawab apa maksudnya? Tadi saya sampaikan bahwa kita akan adakan sosialisasi. Kalau di tempat kami pihak perusahaan belum ada Bu, belum ada melakukan hal itu. Dari perusahaan apa ya Pak ya? Saya kan perusahaan Sinarmas Bu. Sinarmas belum ada ya? Saya catat ya Pak ya. Macam Bu. Malah Eurasia yang banyak bantu Bu. Oh iya, oke. Iya. Saya catat ya Pak ya. Nah. Oke. Kita nanti akan ada sosialisasi Pak di September Pak. Iya. Oke, makasih Bu. Iya Ibu. Pak, sama-sama. Iya. Ibu Enis bisa bantu kami juga karena kami kesusahan Bu Enis untuk pengadaan rumah posko ke perusahaan karena harus minta izin ke pihak pemimpin yang tertinggi. Sedangkan kami sangat memerlukan untuk posko pengaduan itu yang belum ada untuk kami Bu Enis. Bisa Ibu bantu ke pihak Pak Hawi dari perusahaan apa ya Pak ya? Minamas Bu, Minamas. Oh Minamas. Oke. Posko ya Pak, perlu posko untuk Satgas ini ya Pak ya? Benar Bu. Oke, iya Pak. Nanti saya sampaikan ke perusahaan terkait Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bu Eni. Iya Pak. Di situ kan ada perintah tadi itu dari regulasi Kepmen tadi itu bahwa harus membentuk satgas yang terdiri dari perusahaan, pihak serikat dan pekerja. Iya. Belum ada sama sekali Bu dari pihak perusahaan untuk langkah hal semacam itu. Oke, iya. Oke, nanti kami mungkin namanya beda ya Pak ya. Kalau ada di beberapa perusahaan itu sebetulnya sih tujuannya untuk itu Pak. Tapi tidak khusus untuk satgas untuk ini kayak gitu loh Pak. Ada yang seperti itu kayak gitu. Ya nanti mungkin akan lebih kami fokuskan untuk hal ini ya Pak ya. Karena dampaknya itu sangat besar sebetulnya untuk baik untuk individu maupun untuk perusahaan sebetulnya. Kalau sampai hal ini terjadi gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak Supian, saya catat ya Pak. Bapak ada dua nih, ya. Ada dua hal. Ini Pak Hawi dan Pak Supian saya catat Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Supian dan juga Pak Hawi atas masukan dan Bu Henis atas jawabannya. Selanjutnya kami membuka satu pertanyaan lagi mungkin dari guru perempuan karena ini tentang Kepmenaker yang mengatur kekerasan seksual dan perempuan sebagai kelompok yang rentan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada dari guru perempuan, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari peserta lain. Iya, Bapak Jody sudah mengangkat tangan. Oke, terima kasih. Bapak Jody mungkin tadi itu angkat tangan. Ya, jadi pertama mungkin aku menjawab pertanyaan dari Mas Wawan tadi untuk kendala dan permasalahan kami yang di sini apa saja yang menjadi kendala kami untuk mengatasi menindaklanjuti. Jadi sebenarnya kendala kami sebagai petugas Satgas di sini atau pengurus-pengurus serikat
ataupun juga di sini juga sebagai komite gender. Jadi kami di sini ada kendala di keterbatasan waktu, karena waktu kami terbatas karena sudah ada tanggung jawab kerja. Jadi seandainya kalau misalkan dari mungkin untuk Ibu Hermis ya bisa diperbincangkan untuk kepada perusahaan-perusahaan untuk menetapkan bahwa seperti kami satgas-satgas atau mungkin ada satgas ini terdiri dari komite gender, ada dari perusahaannya gitu, membentuk ini untuk jika nanti ada penanganan kasus itu diberikan waktu untuk investigasi. Tapi di sini kami memang itu terbatas karena ada